kalian punya saudara di sini, terus kalian mau masuk, ada baiknya suruh carikan pekerjaan. Jadi beli sistemnya calling visa, yaitu lebih murah dan lebih senang ya. Baik lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Lur JK Channel. Apa kabar teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke lur, buat teman-temanku, subscriberku dimanapun anda berada, baik yang ada di Brunei Darussalam, di Indonesia maupun dimanapun berada. Pada malam hari ini saya mau buat video masih tentang seputar tentang TKI ya, tentunya TKI Brunei Darussalam. Kemarin saya buat video dan ada yang tanya tentang job di Brunei dan kerjaan apa saja yang ada di Brunei. Oke lor, jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Brunei Darussalam serta Indonesia segera menerapkan new normal ya, dan proses keluar masuk Brunei Darussalam maupun Indonesia bisa berjalan dengan lancar seperti sedia kala, sehingga baik yang mau pergi ke Brunei maupun yang mau cuti bisa berjalan dengan lancar dan tidak usah lagi karantina ya. Oke lor, jadi gini, mengenai pekerjaan ini untuk persiapan nanti ya, mudah-mudahan di awal tahun 2022 nanti sudah bisa buat kalian yang mungkin berniat untuk merantau ke Brunei Darussalam sudah dibuka. Jadi ini sebagai gambaran atau mungkin pandangan buat kalian yang mau merantau ke Brunei Darussalam. Jadi ini, apa sih job-job di Brunei Darussalam yang mungkin jadi pilihan? Terus bagaimana caranya mendapatkan job tersebut? Apakah prosesnya senang ataupun tidak? Jadi gini, di Brunei Darussalam itu banyak sekali job sebenarnya. Sewaktu sebelum ada COVID itu banyak sekali job. Untuk saya bahas dulu dari job yang perempuan dulu ya lur ya. Jadi di Brunei Darussalam itu yang untuk perempuan seperti biasalah negara-negara lain adalah TKW itu sebagai pembantu rumah tangga ataupun penjaga anak, penjaga orang tua, terus ya sebagai ART gitu ya. Itu banyak sekali di sini. Memang di Brunei Darussalam itu kebanyakan dari Indonesia ataupun dari Filipina ya. Jadi orang Brunei sendiri memang banyak menggunakan ART dari Indonesia ya. Selain bahasanya lebih mudah, mungkin ya jadi pilihan orang dari Indonesia. Untuk job yang lain untuk perempuan apa di tempat apa saja, banyak sekali. Jadi perempuan itu di Brunei Darussalam bukan hanya untuk ART ya. Untuk di kedai misalnya teman-teman saya banyak itu perempuannya. Terus restoran banyak sekali. Jadi pelayan restoran itu di Brunei Darussalam itu kebanyakan yang depan itu perempuan. Itu dari Indonesia maupun dari Filipina ya. Itu banyak sekali, dari Indonesia pun ada banyak. Terus di pabrik ada juga itu, di pabrik di kilang gitu ya, ataupun sebagai kenek base ya, kenek base atau bus, itu banyak juga perempuan dari Indonesia maupun Filipina ya lor ya. Untuk job laki-laki, wah lagi banyak ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki misalnya seperti saya di supermarket, di toko, restoran, ataupun cleaning service, terus di perkebunan, peternakan, terus driver itu untuk di perusahaan ada, perorangan ada. Jadi misal sopir pribadi itu lain sendiri, terus sopir pribadi, terus sopir di perusahaan seperti tempat saya kerja itu menggunakan sopir juga. Itu banyak sekali job-job itu yang menggunakan jasa orang luar negeri ya. Terus apalagi ya, di pabrik ada juga. Terus banyak sekali sebenarnya job yang ada di Brunei Darussalam ini. Kalau mau dibahas satu-satu ya, misalnya seperti saya di kedai ini ya, kedai itu nanti ada yang misal di store, terus bagian penjualan gitu. Terus di restoran pun ada macam-macam. Misalnya kamu yang pandai masak bisa jadi chef,
ataupun helper, ataupun bagian yang di belakang untuk cuci piring lah, ataupun yang di depan untuk melayani tamu. Terus misal di di pabrik banyak, ada juga pabrik misalnya pabrik air minum di sini, ada juga pabrik banyak di Brunei Darussalam. Terus di bagian perikanan ada yang ditambak ataupun di laut cari ikan, ada juga menggunakan jasa orang Indonesia juga sebagai TKI di sini. Ataupun di peternakan, misalnya di peternakan ayam pedaging, ayam petelur gitu. Banyak juga perkebunan, lagi banyak teman-teman ya, perkebunan tuh banyak. Orang Indonesia kerja di Brunei Darussalam di kebun ya. Itu saya punya saudara pun ada juga di kebun sudah lama, dan alhamdulillah kelihatannya hasilnya pun sangat memuaskan kalau di kebun itu. Tapi ya mesti sabar, semua pekerjaan itu perlu kesabaran. Jadi kalau kita sabar, insya Allah kita akan dapatkan hasil yang memuaskan. Jadi jangan istilahnya orang Jawa ujuk-ujuk ya, jadi datang ke Brunei terus mau gaji yang besar, pekerjaannya mudah, itu mustahil. Kemanapun kalian mau cari kerja, kalau yang seperti itu memang tidak ada ya lor ya. Jadi kalau misalnya datang Brunei terus kamu mau gaji yang besar terus pekerjaan yang mudah, itu mustahil sekali. Jadi yang utama itu memang kesabaran ya, sabar dulu mendapat pekerjaan. Kalau sudah punya pekerjaan harus tekun, rajin, cintai pekerjaan, bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan ya lor ya. Oke, misalnya di kedai, jadi kedai itu banyak sekali atau toko ya kalau orang di Indonesia ya sebutnya, di toko seperti saya di toko pakaian, toko sepatu gitu ya. Nanti ada toko lagi, toko misal toko bangunan, itu banyak juga menggunakan jasa TKI dari Indonesia. Terus toko makanan, misal roti, bakery ya, itu banyak juga menggunakan jasa orang Indonesia. Toko pakaian, toko kain, toko peralatan olahraga atau sport, itu banyak sekali di sini menggunakan jasa orang luar negeri juga, orang Indonesia yang kerja di sini. Ataupun bagi perempuan biasanya di salon ya, sebagai dia kerja di salon itulah, yang potong rambut lah, rebonding lah, itu juga banyak menggunakan jasa orang Indonesia khususnya untuk perempuan. Jadi kalau di Brunei Darussalam itu, kalau misal salon untuk cowok ya pekerjaannya mesti cowok, kalau salon untuk cewek pekerjaannya semua cewek, jadi nggak boleh dicampur. Terus ada lagi job seperti teman saya itu di urut ya lor ya, itu lumayan sekali dia hasilnya. Alhamdulillah saya lihat tuh kelihatannya bagus juga lah dia urut. Jadi orang Brunei pun suka urut, dan ya mungkin ya urut untuk kawan-kawannya juga ya lor ya. Jadi macam saya pun sering juga urut seperti itu. Terus lagi job cleaning service ya. Kalau dulu waktu saya masih di Indonesia itu biasanya itu terkenal sekali job cleaning service itu, pergi ke Malaysia lah biasanya. Yang terkenal itu biasanya di taman gitu ya kerjanya. Ditanya itu apa kerjanya di taman ya, lalunya itu ya banyak juga lah yang cleaning service itu nanti jobnya seperti ya di taman, terus nyapu-nyapu di kawasan pertokoan seperti ini. Biasanya satu komplek ini menggunakan dua orang cleaning service ya. Terus di perkantoran, terus di di kawasan bandar, di jalan-jalan gitu banyak menggunakan jasa cleaning service ya, dari luar negeri maupun dari Indonesia maupun dari Filipina ya, ataupun dari negara yang lain. Itu banyak sekali ya. Dan kembali lagi ke driver tadi, banyak di sini menggunakan jasa orang luar negeri itu ya. Yang pertama driver untuk pribadi ya, untuk di rumah. Nah itu misal antara anak majikan sekolah, terus ya antar majikan kemana gitu ya, seperti ya pada umumnya lah driver pribadi. Terus ada lagi driver untuk perusahaan, seperti tempat saya kerja ini menggunakan driver untuk antar jemput pekerja dari satu tempat ke mes, ke tempat staff house. Terus ada lagi yang macam driver untuk antar barang, misalnya barang diantar ke tempat lain, itu banyak sekali. Terus misal di kedai bangunan atau material ya, itu antar jemput barang-barang. Terus ada lagi driver untuk lori ya atau truk ya, itu banyak juga menggunakan jasa orang dari Indonesia juga, itu membawa dump truck yang mengangkut
apa tuh namanya, pasir lah ataupun barang-barang ataupun ada lagi yang kontainer itu, yang kontainer panjang-panjang itu banyak juga dari orang luar ya, orang Indonesia ataupun yang lainnya ya, seperti Filipina ataupun Bangladesh, India gitu ya lor ya. Terus soal di pabrik ya, terus ada yang tanya kalau di Brunei ada pabrik. Ada di Brunei, ada pabrik misal pabrik air mineral, terus pabrik makanan, bahan makanan, pabrik, banyak pabrik juga di Brunei Darussalam, meskipun tidak sebanyak di Indonesia ataupun Taiwan, Korea ya, tapi ada juga lah ya orang yang kerja di pabrik. Teman saya itu ada yang kerja di pabrik kemasan untuk mengemas air mineral, yaitu ya juga lumayan juga lah gajinya, terus kerjanya pun ya tidak begitu berat ya, tapi ya begitu tadilah, kembali kepada niat kita. Jangan sampai kita datang sini terus yang kita bayangkan itu yang berlebihan, jadi sampai sini nanti kecewa, wah gajinya kok segini segini segini, ataupun mungkin dibandingkan, suka membanding-bandingkan, oh di sini kok segini, di sana seperti ini. Jadi nantinya kita tidak akan puas dengan apa yang kita dapatkan, terus kita akan sibuk sendiri dengan membandingkan pekerjaan kita, gaji kita dengan orang lain. Itu yang sangat tidak bagus kalau menurut saya ya. Jadinya kalau kamu sudah misalnya punya niat, saya mau kerja Brunei sebagai cleaning service, ya udahlah kamu ikuti aja pekerjaan cleaning service itu sampai di Brunei, kerja yang rajin, yang tekun, insya Allah membuahkan hasil. Jadi gini loh, seperti cleaning service ini banyak sekali teman saya, memang paling banyak itu di cleaning service ya. Jadi cleaning service misalnya baru datang itu ditempatkan untuk di supermarket, lama-lama nanti mengangkut sampah, terus dia jadi ada tingkat-tingkatannya lah. Jadi ada misal gaji pokok segini, terus nanti ada overtime, lumayan juga. Saya lihat mereka ada yang lama, jadi ada teman saya itu yang datangnya itu sama-sama sama saya tahun 2007 sampai sekarang. Kalau memang nggak apa hasilnya memang nggak memuaskan, nggak mungkin sampai bila bisa bertahan sampai 14 tahun itu kerja di cleaning service. Tapi dia sekarang sudah membawa itu lori ya, jadi dia sudah ada tingkatannya lah, karena semakin lama di sini mungkin sama dia punya majikan pun dia punya pekerjaan ditingkatkan dengan gaji yang lebih tinggi daripada sewaktu dia baru datang dulu ya. Itu memang semua pekerjaan di sini seperti itu. Jadi kalau baru datang itu mungkin kerjaannya sama gajinya itu lain, nanti semakin kontrak lain nanti ditingkatkan lagi seperti itulah teman-teman ya. Jadi ini untuk gambaran saja buat teman-teman ataupun dulur semua yang mau berniat untuk kerja di Brunei Darussalam. Jadi banyak sekali sebenarnya job, tinggal tunggu saja, nanti mudah-mudahan ada kabar baik dari Brunei Darussalam maupun Indonesia, sehingga Brunei Darussalam bisa menerima lagi pekerja dari Indonesia untuk kerja di Brunei Darussalam, dan kita bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pesan saya pokoknya hati-hati untuk mencari pekerjaan, pilih dengan betul-betul apa yang sesuai dengan bidang kalian. Misal kalau kamu menginginkan di restoran, carilah job yang di restoran. Kalau mau di cleaning service, cari job di cleaning service. Terus ada baiknya seperti video saya yang kemarin, saya beritahu kalau kalian mau kerja ke Brunei, ada baiknya kalian mencari info, jangan hanya ke agent ya, tapi carilah info ke teman kalian yang sudah ada di dalam. Nah, di sini di Brunei ini ada Facebook tuh grup, kalian masuk saja ke sana, terus tanya-tanya, sharing-sharing di sana, mesti nanti dikasih tahu bagaimana di Brunei Darussalam. Dan itu saya rasa lebih akurat lah, karena kalau di grup itu kan memang kita bisa sharing berapa gaji, terus bagaimana pekerjaan, itu lebih mudah dan lebih terbuka ya lor ya. Jadi hati-hati saja, jangan mudah tergoda atau tertipu dengan janji-janji gaji yang tinggi atau pekerjaan yang mudah. Tapi yang penting kalian sudah ada niat dan mesti yakin, dan yang penting nanti kalau sudah dapat pekerjaan yang rajin, yang tekun, nanti hasil pasti akan
memuaskan. Dan satu lagi lur ya, kalau kalian punya saudara di sini terus kalian mau masuk, ada baiknya suruh carikan pekerjaan. Jadi beli sistemnya calling visa, yaitu lebih murah dan lebih senang ya. Jadi misal temannya atau saudara di sini tinggal call aja, carikan satu tempat misalnya gitu kan, kalau ada job, nah nanti mengurusnya pun senang, itu lebih mudah dan biayanya lebih murah dan lebih pasti ya. Jadinya kan sudah ada yang bertanggung jawab di sini ya, itu lebih bagus daripada kalian harus mencari-cari dulu terus tanya-tanya ke agent. Kalau ada teman ataupun saudara yang bisa dipercaya di Brunei Darussalam sini, jadi kalian senang sekali untuk minta bantuan, misalnya suruh carikan, nanti kalau sudah ada job, ada visa, baru proses ke datang ke Brunei Darussalam. Oke lur, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh kalian masukkan di kolom komentar ya, nanti akan saya buatkan video atau saya jawab langsung di komen ya lur ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya, yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa yang baru bergabung di channel Lur CK Channel untuk menekan tombol subscribe, like dan komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Oke lur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.